Monggo, mumpung di sini ada pakarnya, ya kan? Monggo, nggih, setunggal, kalih, tiga, sampun tiga nggih. Monggo Bapak, sinten mau? Nggih, dari Nganjuk. Monggo. Coba panitia satu-satu nenek panitia. Maju mawon maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wedal ingkang dipun parengaken dhateng kula saking BWI Nganjuk. BWI Siapa kita? Nusantara. Bagus. Ya. Nyun sewu saderengipun Romo Yai Madudin, saya akan bertanya terkait masalah Pangeran Purboyo. Mungkin saking gene Pak dosen juga tahu kalau Pangeran Purboyo itu sepengetahuan saya sesuai dengan silsilah dan kekancingan dari keluarga kami itu kan bin Panembahan Senopati Danang Sutawijaya. Tapi ternyata di situ ada diabaikan dengan Syahid Abdul Ghaffar. Mohon untuk keterangannya kali penjelasan pun. Yang jelas itu saya sudah melobi ke keraton juga. Kita juga sudah mengusulkan ini pada Gusti Yudoningrat di Yudonegaran. Kebetulan saya juga ikut dengan beliaunya Gusti Yudoningrat. Gitu. Kalau memang itu salah atau mungkin saya dapat informasi itu yang bikin itu Pak Lutfi dari Pekalongan katanya ya gitu ya. Jadi nek tamu gak sopan ya tempiling gitu aja. Oke, setuju ya? Wah gitu, matur suwun. Oke, makanya pertanyaannya adalah singkat, jelas, padat. Ngaten nggih? Mboten usah kemana-mana. Menika langsung dipun jawab napa? Langsung dijawab? Nggih, terima kasih. Pangeran Diponegoro niku yang jelas. Oh, nggih, Pangeran Purbaya nggih. Sebenarnya banyak sekali nggih tokoh-tokoh dari Keraton Mataram itu yang dibalawikan ke wadah. Yang jenengan aturaken tadi itu kan salah satu contoh nggih. Artinya ya tentu pembalawian itu sesuatu yang benar-benar masif ya. Artinya mereka bukan karena kecelakaan, kesalahan penamaan, pengidentitasan, bukan. Tapi memang sengaja, ya, sengaja. Iya, jadi waduh sampai kadang kalau kita data siapa yang dibalikan itu ngeri ya. Ngeri. Benar-benar ngeri. Artinya yang nyata-nyata real itu Zuriyah Mataram misalkan, real dan jelas buktinya. Artinya artefak data kekancingan dan lain-lain itu ada, itu dibalawikan. Dan ini makanya bagian dari perjuangan kita adalah meluruskan hal-hal seperti ini. Dan memang iya, memang di antara sebagian dari warga NU memang ewuh pekewuh ya. Jangankan kok meluruskan, berbicara secara bengok titik mengenai srawani ya. Iya. Sehingga sampai bertahun-tahun pembalawian ini berjalan. Nggih, namung ngoten mawon komentar jawaban saking kula nggih. Nggih, saking Romo Yai wonten. Monggo, Yai. Nggih, menawi mboten wonten menika wau nggih napa niku jawabun saking Yai Fuadi nggih. Kegayutan kalian Pangeran Purbaya nggih. Menika yang dimakamkan di Wot Galih nek salah nggih. Nggih, di Wot apa? Masjid Patok Negoro Wot Galih. Nggih, belakangnya Adi Sucipto
masuk daerah ya Masjid Sultani, itu berarti daerah Merbah ya, daerah Merbah Sleman. Saya juga sering ziarah ke sana dengan Pak Yasir Arafat biasanya. Selanjutnya monggo, mau sinten? Nggih, monggo. Nyun saya saudara. Nyun saya saudara. Sedikit saja saudara. Nyun saya Pak Yai, saya percaya bahkan yakin oleh tesisnya Pak Yai Iman sudah akurat, valid, bahkan lengkap. Walaupun katanya 70 kiai itu masih lebih baik satu habib. Padahal melawan satu Kiai Imam saja dunia maya sudah kewalahan. Saya itu heran, Takdul Kabib Mbah Ngalawi ini makhluk apa ya? Kalau Nabi, wali bukan, malaikat bukan, ifrit bukan, tapi bisa mundur-mandir keluar masuk ke surga. Nah ini apakah ini tidak menyesatkan? Superman juga bukan, mak lampir bukan. Ini kalau tidak dijelaskan kan kasihan anak-anak santri mondok lama, kalau tidak pro sama Habib neraka. Waduh ya percuma kalau mondok. Nah, yang kedua saya mohon ini langsung aja dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau hanya debat kusir di dunia maya tidak ada laporan, pihak yang berwajib tidak mau menindaklanjuti. Kalau sudah ditindaklanjuti itu kalau sudah ada laporan gitu ya. Apalagi sudah legal, pasukannya PWI juga banyak, sudah kompak, mohon cepat dilaporkan pada pihak yang berwajib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai mau terkait dengan siapa itu Ba'alawi gitu ya. Monggo Yai. Siapa Ba'alawi ya orang orang yang terverifikasi sebagai orang mulai abad ke-9 Hijriah. Itu sudah banyak kitabnya itu. Mulai abad 9 mereka menulis kitab, bukan hanya menulis kitab tentang tasawuf yang ajaran-ajaran mereka yang seperti sekarang ini, yang sering dibicarakan oleh penceramah-penceramah mereka, itu sudah ada di abad 9. Dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqa tentang mimpi-mimpi, doktrin-doktrin untuk mengambil otoritas Hadramaut, itu juga dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Kemudian di abad 9 juga mereka membangun makam-makam yang diatribusikan sebagai leluhurnya itu, yang orangnya nggak ada itu. Bikin makamnya Ahmad bin Isa, bikin makamnya Ubaid, bikin makamnya Alwi, bikin makamnya Muhammad, bikin makamnya Alwi II, bikin makamnya Ali Qosam, bikin makamnya Sohib Mirbat. Itu di abad 9 semua. Tidak ada itu di Mirbat, misalnya 653 Hijriah itu orang dimakamkan ada di Difar, di Mirbat. Itu tidak ada di dalam kitab. Kitab yang menjelaskan tentang orang-orang yang ada di Difar itu sudah ada. Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Athir sudah mencatat. Imam Al-Qala'i yang hidup semasa dengan Sohib Mirbat. Tapi Sohib Mirbat itu yang katanya guru dari Imam Qala'i tidak disebutkan, tetapi Imam Al-Qala'i disebutkan. Di dalam Al-Kamil fit Tarikh disebutkan, di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk disebutkan. Dia sebagai pembawa Madzhab Syafi'i di Mirbat itu Imam Al-Qala'i itu disebutkan. Dan tidak disebutkan dia punya guru namanya Muhammad Sohib Mirbat. Jadi apa-apa yang sudah tulis dalam mereka
dalam kitab-kitab mereka, maksudnya itu tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah yang ada di masa tokoh-tokoh yang mereka tulis sekarang ini. Faqih Muqaddam sebagai wali besar itu tidak ada. Faqih Muqaddam itu 650 meninggal. Itu kitab yang ada di dalam negara Yaman, Hadramaut khususnya, itu banyak disebutkan tokoh-tokoh di situ, ulama, nggak ada yang bernama Faqih Muqaddam itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya kenapa dari dulu orang Jawa itu ajaran-ajaran thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani begitu dapat diterima dan mengakar, karena memang sosoknya jelas. Beliau wafat itu sama dengan beda 5 tahun dengan Muhammad Shahid Mirbad, 661 beliau wafat. 61 itu wafat beliau. Itu kitab yang sama yang dicatat oleh orang dengan orang yang hidup bareng dengan Abdul Qadir Jailani, itu sudah ada. Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazam sudah mencatat Syekh Abdul Qadir Jailani ulama besar ada di Baghdad. Walaupun Ibnul Jauzi wafat sampai tahun 690-an, tapi dia bersama Syekh Abdul Qadir Jailani puluhan tahun, karena Syekh Abdul Qadir Jailani umurnya sampai 90 tahun lebih. Jadi sekarang ini ada upaya pula untuk mendegradasi kepangkatan wilayah kewalian dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa Faqih Muqaddam walaupun di dunia ini pangkatnya kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi di akhirat nanti Syekh Abdul Qadir Jailani jadi anak buahnya Faqih Muqaddam. Nah ini yang mereka katakan, coba masih lihat itu di video-video, masih bisa untuk kita lihat. Lah ini apa maksudnya yang begini-begini? Wali-wali udah sih yang maunya Sadiliyah, agungkan Sadiliyah tanpa untuk merendahkan Qadiriyah, tanpa merendahkan Satoriyah. Dari dulu ulama Jawa begitu, nggak ada merasa ini lebih tinggi tarekatnya, kita tarekatnya Naqsabandiyah Khalidiyah lebih hebat daripada Naqsabandiyah biasa misalnya, nggak ada yang begitu. Masing-masing aja ma'rifat billah, menuju Allah dengan cara masing-masing, dengan saling harga menghargai, hormat menghormati. Tetapi sekarang muncul dalam otoritas hegemoni tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut dengan Sultanul Auliya, al-Ashhab ya, al-Bazul Ashhab, raja wali hitam, rajanya para wali, itu kemudian didegradasi oleh dia, bahwa nanti di akhirat pangkatnya kalah karena Faqih Muqaddam wali mastur di dunia. Kalau Faqih Muqaddam wali mastur di dunia, lu tahu dari mana? Lah wali mastur itu nanti sampai akhirat, bos. Ini wali mastur nih. Nih wali mastur itu bukan orang bisa hari ini mengatakan dia wali mastur. Kalau ada orang mengatakan dia wali mastur, berarti dia tidak mastur. Mastur ini begini nih, kita di dunia ini punya tukang kebon, kelihatannya hina dina, sholat aja kagak pernah kelihatan. Jangan betul-betul kamu itu orangnya berarti. Pas nanti kita sama-sama ada di akhirat, ternyata dia begitu dimuliakan oleh Allah, itu namanya wali mastur. Kalau di dunia kita sudah ngomong itu wali mastur, berarti dia tidak mastur. Masturnya sing pundi. Wali mastur itu hanya ada nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Bahwa nanti ada orang-orang yang hina dina di dunia, dia kadang-kadang itu sholat nggak kelihatan. Ternyata dia sholatnya apabila tidak ada orang. Ini jangan-jangan nanti yang hadir, ya saya juga begitu aja lah. Enak aja, awas. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf dia tidak berfikih, maka dia akan jadi jindik. Nah, itu yang keluar dari hal-hal yang seperti itu namanya mastur. Dia ibadahnya luar biasa kalau tidak ada orang, istrinya aja nggak tahu. Kalau orang istrinya tahu dia ibadahnya kuat, itu belum hebat.
Tapi kalau istrinya saja nganggapnya dia, kalau ada istrinya sholat biasa-biasa saja. Tapi kalau nggak ada istrinya, dia sholatnya nangis luar biasa. Itu hebat. Kalau ada istri nangis dia. Kenapa? Saya bermimpi semalam bertemu dengan waliullah. Katanya engkau akan meninggal dunia seminggu lagi, kecuali dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus nikah lagi. Tapi saya tidak mau, wahai istriku. Saya lebih baik mati 7 hari lagi. Itulah kenapa saya nangis malam hari ini. Kata istrinya, udah nikah lagi aja nggak apa-apa. Ini actingnya ada yang begitu tuh. Ada nggak yang begini actingnya? Saya punya temen actingnya begitu. Temen apa teman? Nah itu, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini wali-wali ini gampang diproyeksi. Jadi ada pembangunan karakter seorang wali untuk niat-niat tertentu, orang yang mengiklankannya untuk kepentingan klan, untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Maka kalau ingin mencari wali jangan di YouTube. Saya sudah berapa YouTuber yang ngomong Kiai Imaduddin waliullah. Orang yang menentangnya pada mati. Saya ketawa-ketawa aja, orang udah ajal gitu. Katanya gara-gara menentang saya. Nah kalau saya mengikuti itu, mengikuti hati sayanya itu kepada apa zonnya orang-orang, itu berbahaya bagi saya. Sangat berbahaya. Nanti saya oh iya jangan nentang, mati loh, jangan begitu. Itu kan wallahu a'lam bishawab, kita pun tidak tahu kenapa itu ada orang kok lagi wasiat mati, habis wasiat mati. Lagi kita nggak tahu. Tapi saya pribadi, walaupun youtuber waliullah itu, youtubernya waliullah pasti itu, karena dia tahu siapa waliullah. Kalau saya mengikuti, misalnya hatinya mempercayai, merespon, iya dong, saya ini gimana? Lah ini, itu saya ini nazaltu min hadzir rahman. Saya turun dari bagian Allah. Misalnya saya nggak tahu apa saya ada bagian di dalam sisi Allah atau tidak. Tapi kalau saya mengiyakan, nazaltu minhu nazla. Na'udzu. Makanya kita harus hati-hati nih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, kekasih-kekasih Allah, wali-walinya itu tidak punya rasa takut. Itu cirinya. Yang kedua, tidak punya rasa sedih. Takut itu tentang apa yang ada di depan. Kalau sedih tentang apa yang ada di belakang. Istrinya mati, dia masih nangis. Ya, itu jadi walinya susah. Kalau istrinya mati sekarang, besok kawin lagi, waliullah gitu. Ini Abah Yayu udah tua juga begini-begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya dari Kang Ajeng, ngapunten mriki perwakilan dari PWI Madiun yang saat ini lagi pirang. Nah, nembe dilaporke teng Polres Madiun. Nah, karena ada satu desa, ada makom dibuat tahun 2003. Kemarin kita juga pelaku sejarah juga yang melaksanakan eksekusi itu kita datangi, sebelumnya sudah ada pemberitahuan sama kepala desanya, sudah ada tembusan, dan kepala desa juga tidak tahu makom itu makomnya siapa. Tahu hanya yang penting dibangun itu berdasarkan mimpi. Nah, kemarin kita sudah komunikasi tatap muka kepada pemilik tanah Bawagio bahwa itu yang membangun Pak Lupi, itu aja. Nah, dari Kalimantan. Dan makomnya itu sudah melenceng dari sejarah. Makomnya itu panjangnya 7 meter menghadap ke barat. Kemarin itu ada tulisan, kemarin niatnya kita hanya menurunkan papan nama, itu namanya Syekh Maulana.
setelah dibuka morinya ada 3 makom. Itu nama di nisanya ada Habib Al-Idrus sama Habib Abu Bakar kan itu dibangun tahun 2003. Nah, katanya itu orang Kalimantan datang ke Desa Mudak itu katanya ada saudaranya beberapa tahun tidak pulang kan. Tapi menurut mimpi rongsennya katanya di kaki Gunung Wilis kan itu. Akhirnya dibangunlah di situ kan itu. Ini yang pertama. Ini hari Rabu nanti kita PWI dipanggil ke Polres karena dilaporkan pengerusakan laporannya kan itu. Kan itu. Yang kedua, supaya nanti PWI Madiun ini Abdol kemarin sudah deklarasi Gus Abbas datang, kami mohon nanti Yai Imad Saresen di Madiun, kami mohon biar nanti lengkap PWI Madiun itu, biar Abdol. Nah, nanti semua suriah ranting NU sekabupaten Madiun kita undang biar tahu sejarah, karena ini PWI Madiun itu mau bilang sama Kiai Sepuh itu wah pekiwuh kan itu. Nah, nanti biar nanti yang memberi pencerahan Yai Imad ingkang mboten wuh pekiwuh kan itu. Mungkin dipun jadwalaken iki kula suwun dengan hormat dengan sangat mangke Yai Imad bisa saresan di PEP Madiun Raya. Kemarin waktu deklarasi viral itu Gus Abbas kemarin yang ngawal pasukan trail dari mulai tol sampai ke lokasi ada pasukan trail yang ngawal. Nah, semangat, saking semangatnya ini ada makam palsu dibongkar, dilaporkan. Coba kita juga prihatin saat ini, karena di sini nanti kalau memang makam-makam nanti sudah betul-betul terjadi, nanti dibikin kitab. Makin nanti Habib nanti bikin kitab, oh makam sini nanti di share di Yaman sana nanti seolah-olah bangsa Indonesia itu yang memerdekakan Habib itu. Deteksi kita PWI Madiun seperti itu. Maka dari itu kami mohon semangat doanya, mudah-mudahan perjuangan PWI Madiun itu betul-betul nanti bisa membantu negara untuk menyampaikan bangsa Indonesia. Ini kami satu bis ini pada hari ini saya pakai kaos PWI karena saya pakai baju ini tergantung waktu dan dibutuhkan. Saya juga anggota Banser, saya juga kepala desa dari mulai 2009, 3 periode ini. Saya juga anggota kepolisian. Nah, saya 83 sudah jadi anggota polisi. 2009 saya dibutuhkan masyarakat untuk jadi babunya masyarakat. Saya jadi kepala desa sudah 3 periode ini. Makanya badannya kurus mikirkan rakyat ini. Nah, mikirkan umat. Nah, itu ya dari kami, nama saya Kusno, Kusno. Dan kita juga prihatin ini Imam Unyil itu ngelapor ke Jokowi ke ini itu kita prihatin karena Pak Presiden Jokowi itu betul-betul membantu masyarakat lewat undang-undang desa. Karena kita pelaku sejarah untuk mengugurkan undang-undang desa, kami dulu berjuang dari mulai tahun 2009 akhirnya disahkan 2014 dengan adanya dana desa itu bisa untuk membiayai guru-guru TPA dan sebagainya, karena di dalam anggaran dana desa itu juga untuk kepentingan pembinaan untuk guru-guru TPA PAUD itu juga dari dana desa. Nah, itu yang kita alami. Nah, ini kan dilaporkan kan. Itu aja. Sampun, teman-teman, makasih. Sementing kula nyuwun waktu nanti untuk untuk Yai Imad nanti bisa sarasan di Kabupaten Madiun. Ini mohon dengar. Setuju ya? Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madiun itu memang PWI yang baru dilantik yang langsung action dan beraksi untuk masyarakat.
luar biasa. Malam dilantik, makam Semadiun hilang semua itu, makam palsu. Dia tidak tahu kalau ada undang-undang tidak boleh menghancurkan batu nisan. Tapi nanti jawabnya gampang itu Pak Kades. Jawabnya kan undang-undang itu yang tidak boleh itu menghancurkan batu nisan asli. Kalau ini makamnya makam palsu Pak. Udah insya Allah Pak Hakim juga ngerti. Yo yang viral itu ya katanya Kiai Maduddin ya. Ya udah bebas katanya. Nanti begitu insya Allah. Saya sih berharapnya polisi kan sebelum dinaikkan kemana-mana ini harus cerdas. Oh yang begini ini polisi kan udah tahu juga. Oh banyak makam-makam palsu bahaya buat anak cucu saya kan begitu. Karena apa yang dilakukan PWI itu bukan hanya untuk PWI dan anak cucunya, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia dan anak cucu bangsa Indonesia, termasuk anak cucu para polisi sendiri. Negara ini negara kita, tanah ini tanah kita, air ini air kita. Kita jaga sebagaimana leluhur kita mewariskan kepada kita hari ini dengan sejarahnya, dengan perjuangannya. Kita jaga sejarah mereka untuk kita wariskan kepada keturunan kita, bahwa leluhur kamu KRT Sumodiningrat untuk membela tanah ini berani mati melawan Inggris, bahwa dulu Sultan Agung untuk tanah Nusantara ini mengirim pasukan ke Jakarta mengusir Portugis. Itu yang akan kita wariskan, superioritas patriotik yang ada di dalam diri jiwa orang-orang tua kita, kita warisi hari ini dan kemudian kita wariskan kepada generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Tapi menurut seorang ahli antropolog, kalau kita ingin menjajah sebuah bangsa, nggak usah pakai senjata, rubah aja sejarah mereka, maka pada generasi yang kedua bangsawan-bangsawan mereka, keturunan para pejuang akan menjadi kambing. Pada generasi yang ketiga semuanya akan menjadi bebek. Kalau sekarang mereka ini sekarang merubah, masih ada gaya-gaya para pendekar-pendekar yang tahu sejarah sesungguhnya. Mereka paling mencatat, mereka paling mempersiapkan. Tapi ketika lama-kelamaan dikaji oleh filolog, nyari-nyari kitab manuskrip, padahal manuskrip palsu, wah ini nih lumayan, ada sejarah baru yang tidak ada. Sebagaimana sejarah pada biasanya dianggapnya sebuah sumber, padahal itu manipulatif, informasinya tidak ada pada masanya, kemudian bertentangan dengan manuskrip-manuskrip yang lebih tua, mukhalifatan lil usul. Ini hari ini saya lihat sejarawan-sejarawan kita juga, karena dia itu terpacu oleh waktu, ingin menyelesaikan sebuah buku. Kadang-kadang bukti-bukti sumber-sumber non primer itu dijadikan juga sebagai bahan oleh mereka untuk menulis historiografi, sehingga kemudian historiografi ini antara satu dan yang lainnya bertentangan. Ini menulis sendiri tentang sejarah Siti Jenar misalnya dengan versinya, ini menulis sendiri dengan versinya, tanpa mau duduk coba mana kita data yang paling primer, itu yang akan kemudian kita jadikan sebagai pegangan. Nah masa depan nanti kita akan seperti itu. Kemudian orang yang selain daripada sejarawan-sejarawan yang tidak mempunyai niat jelek itu, kemudian ada orang nomor ketiga yang dia ingin menulis sejarah untuk kepentingan mereka, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Tapi sebenarnya kita harus ingat di sana ada Allah. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan engkau kira mereka akan selamat dari siksa Allah. Yang merubah sejarah-sejarah bangsa itu, la tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Nyai menika pemaparan pun. Saya yakin ini masih banyak sekali penanya-penanya, dan kalau saya layani nanti subuh tidak selesai nih ya. Yakin saya sampai subuh tidak selesai nih.
Nah, maka ini saya cukupkan untuk 3 penanya, dan ini ada suatu informasi kepada panjenengan semuanya bahwa